Oke, what's up guys? Ya, gue mau sedikit review beberapa pertandingan kemarin malam. Itu yang pertama kita bahas dari Liga Inggris dulu, di mana Liverpool menang 1-0 lawan Crystal Palace. Benar-benar Liverpool mendominasi permainan, sayangnya mereka cuma dapat 1 gol. Gol pertama itu di menit 9, itu free assist dari Tsimikas ke Gakpo passing ke Jota. 1-0 keunggulan Liverpool memang mendominasi pertandingan, mereka coba menguasai lah intinya, dan mereka unggul possession juga 32-68. Terus mereka punya banyak shoot, 16 shoot berbanding 9 shoot dari Palace. Palace sebenarnya nggak banyak istilahnya nggak banyak peluang lah, mereka nggak terlalu bermain oke juga. Memang Palace lagi agak kesusahan dan biasa banget gitu. Ya 1-2 peluang oke, counter, tapi ya nggak terlalu berbahaya banget. Dan sayangnya Alisson injury, terus juga Van Dijk kokoh di lini belakang. Tsimikas dicoba sebagai starter, dapat free assist which is good. TAA seperti biasa masih cukup oke. Konate cukup oke juga. Gravenberch lumayan. McAllister yang agak terlalu kelihatan, dan juga Salah pun gak terlalu kelihatan. Tapi ya Gakpo bermain cukup oke. Dia punya beberapa peluang lah, istilahnya menciptakan beberapa peluang dan berikan 1 assist juga. Curtis Jones biasa, Jota ya selain 1 gol itu beberapa peluang banyak miss sih dari dia. Ada yang passingnya kepotong dan lain-lain sih. Ya Szoboszlai sebagai superstar menggantikan McAllister lumayan. Luis Diaz menggantikan Salah biasa banget juga. Ya yang gue notice sih Gakpo sih sama Van Dijk yang cukup bagus bermain di match melawan Palace kali ini. Walaupun bisa dibilang cuma 1-0 kemenangan, tapi win is a win, dan ini bagus untuk Liverpool karena dia kokoh di puncak klasemen, masih selisih 1 poin dengan City, yang dimana City menang juga 3-2 atas Fulham. Bernardo Silva mulai dapat formnya nih, dia mulai bagus lagi. Bermain di kanan, sementara di tengah kemarin itu lumayan agak jelek ya kalau gue bilang. Haaland seperti biasa masih cukup oke. Tidak adanya KDB memang agak sedikit pincang, tapi ya bisa di atas City karena cuma melawan Fulham. Kovacic lumayan oke di match kali ini, dan ya memang Kovacic sih still ups and down, tapi menggantikan peran Rodri, Kovacic lumayan lah sebagai pelapis, dimana City lebih dulu ketinggalan 1-0 tapi dibalas di menit ke-32 itu lewat golnya Kovacic. Kovacic pun beri assist, Kovacic gol lagi 2-1, assist dari Bernardo Silva. Grealish masih jelek sih kalau menurut gue. Dan akhirnya golnya Doku ya, assist dari Rico Lewis buat City unggul. Ya sementara dibalas oleh Fulham 3-2 di menit 88. Ya tapi ya City menghadapi Fulham tidak terlalu kesusahan, dan mereka masih ada di peringkat kedua, selisih 1 poin dengan Liverpool dan sama poinnya dengan Arsenal, cuman beda selisih gol. Arsenal lawan Southampton, sebenarnya di babak pertama Arsenal agak kesusahan, di mana Arsenal memainkan starter yang berbeda. Dia pasang Gakpo dan juga Havertz di depan, terus di winger kiri itu biasanya Martinelli, Sterling dipasang, Declan Rice di tengah sama Jorginho. Terus sorry, gue lagi agak sedikit batuk ya. Bukayo Saka masih susah untuk digeser. Di belakang itu Partey digeser ke belakang, William Saliba, Gabriel, dan Calafiori kembali sebagai starter. Dimana di babak pertama itu tidak ada gol. Arsenal mencoba sekali mendobrak Southampton beberapa kali, tapi sayangnya tembakan mereka sangat-sangat keblok, cuma 1 on target berbanding dengan 14, sementara Southampton 0 on target juga. Nah di babak kedua Southampton mulai coba agak sedikit menyerang, tapi mereka dapat gol counter itu dari kesalahannya Sterling. Kecuri bolanya, dia passing, dan gol dari Asher 0-1 di menit 55.
Sterling diganti, masukin Martinelli. Tapi sebelumnya itu Arsenal udah bisa balas golnya lewat counter juga, asis dari Saka ke Havertz gitu, ke kena tiang dalam dan gol. Nah, sementara substitution Arteta menurut gue works, di mana dia masukkan Martinelli dan juga Trossard, Merino juga menggantikan Jorginho, Trossard menggantikan Jesus, dan hasilnya Martinelli bisa cetak gol, asis dari Saka, 2-1 keunggulan Arsenal, dan ditambah dengan 1 gol dari Saka terakhir di menit 88. Ya, gue rasa sih kalau fair-fairan ya, gue lihat Sterling memang lebih skillful dibanding Martinelli. Tapi plusnya Martinelli lebih nyatu di tim ini kalau gue lihat. Dia lebih bisa, musim ini dia lebih step up lah dibanding musim lalu kalau gue rasa sih. Havertz juga lumayan step up juga, ya masih pemain yang cukup bagus walaupun dia memang bukan real striker. Tapi Sterling menurut gue prepare lebih pasang Martinelli sih. Jorginho oke di tengah. Bukayo Saka masih gak tergantikan, dia man of the match di pertandingan ini. Kontribusi Saka itu bener-bener besar banget untuk Arsenal, dan ya still Arsenal dapat 3 poin dan dia di peringkat ketiga dengan 17 poin, sama dengan City walaupun beda selisih gol dan selisih 1 poin doang dengan Liverpool. Ini masih menarik banget untuk Liga Inggris, siapa yang bakalan jadi juara karena match masih panjang banget, baru ada 7 match ya. Kita ke La Liga, di mana Real Madrid berhasil menang lawan Villarreal, di mana sebelumnya kita tahu dia kalah di Liga Champions dan juga imbang lawan Atletico Madrid. Madrid memasang starter Lunin sebagai goalkeeper, di wingback itu Carvajal dan Mendy, di tengah itu Rodrigo dan Tchouaméni, Militao dicadangkan, di tengah Camavinga, Valverde, Luka Modric, di depan Mbappe, Vinicius, dan Bellingham juga sebagai di tengah. Mbappe masih on off, kelihatan di match ini dia masih istilahnya nggak bisa cetak gol dan masih underperform lah. Vinicius tapi lebih bagus, sangat bermain bagus, dan Valverde juga, sosok Valverde memang tidak bisa menggantikan Kroos. Tapi Valverde punya kontribusi besar untuk Madrid, di mana dia punya cover area yang cukup luas banget. Dia bisa membantu menyerang dan juga bertahan, terutama kalau dia berada di tengah. Dan juga dia punya shoot di luar kotak penalti yang cukup bagus juga, dan sering banget dia cetak gol di luar kotak penalti. Dan dia cetak gol 1-0 itu di menit ke-14 dari corner kick. Terus dia shoot dari lini kedua dan golnya itu memang sedikit kena deflect dari pemain pemain Villarreal, tapi still itu dia sering banget melakukan gol atau cetak gol di luar kotak penalti. Match masih berjalan terus, di mana possession Madrid sedikit unggul dibanding Villarreal. Sebenarnya Madrid punya total di babak pertama itu 8 tembakan, tapi cuma 1 yang on target dari Valverde dan cetak gol. Sementara Villarreal juga coba menyerang, tapi memang masih tidak terlalu berbahaya lah. Ya sedikit-sedikit berbahaya sih, tapi nggak terlalu. Dan di mana Vinicius berhasil cetak gol di luar kotak penalti lagi, di sudut dari kanan. Dan itu golnya lumayan keren banget, 2 gol di luar kotak penalti. Ya still Madrid punya kualitas pemain yang cukup oke untuk bisa terus bersaing di La Liga ya. Sementara poinnya sama dengan Barcelona, yang mana Barcelona belum bertanding, malam ini akan bertanding subuh dini hari ya. Kalaupun Barca kalah, Real Madrid tetap di posisi kedua karena beda selisih gol dari Barcelona. Tapi ya, which is masih 8 pertandingan masih panjang banget. Sementara Villarreal di peringkat ketiga dengan 17 poin, di mana ATM belum main sekali. ATM dengan 16 poin, masih sengit perebutan. Tapi yang gue lihat sih perebutan antara Madrid dan Barca sih untuk La Liga. Dan gue notice di sini adalah dengan kemenangan ini pun Madrid mengorbankan Carvajal, karena Carvajal ternyata dikonfirmasi ACL, dan ini mungkin berdampak buruk untuk Madrid karena kita tahu Carvajal punya peran penting dari segi bertahan dan juga menyerang, di mana Vázquez bisa menggantikan dia, tapi memang Vázquez lebih ke ofensifnya. Sementara defensifnya Carvajal lebih komplit lah. Kalau gue bilang dia sosok kapten juga di Real Madrid selain Modric ya. Kalau Modric gak bermain, dia yang jadi kapten. Dan di mana Madrid bermain bagus juga dengan adanya Modric yang hampir bermain full, itu sekitar berapa menit sih kalau gue lihat. Modric itu cukup
bermain lama ya, 90 menit malahan. Dan Valverde punya kontribusi besar, Vinicius dan Mbappe masih on off lah. Overall cukup bagus untuk Madrid karena dia harus terus bersaing dengan Barcelona di padatnya jadwal. Dan ACL Carvajal ini dia harus dioperasi dan mungkin akan menepis sekitar setengah musim atau 1 musim ya, which is ini kerugian besar untuk Madrid. Semoga bisa dipikirkan untuk Ancelotti untuk bisa posisi tengah itu siapa gitu. Posisi wingback kanan itu siapa gitu. Jadi mungkin Vazquez, tapi ya kembali lagi ini jadi kerugian sih buat Madrid. Karena kita tahu Carvajal perannya penting banget di Madrid, di Spanyol ya. Tapi ya kembali lagi, ini football, siapapun bisa cedera, dan cedera pemain itu dialami semua tim-tim lah. Oke lah, segitu dulu video singkat kali ini, dan see you di video selanjutnya.